satu-satunya ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan di dunia dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan akan terus berlanjut sampai kita masuk ke Darul Khuld, tempat yang kekal, yaitu surga, tetap ada, yaitu zikrullah. Di surga tidak ada lagi puasa, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi zakat, nggak ada lagi haji, nggak ada lagi jihad. Tapi zikir tetap ada. Bahkan setiap nafas ahli surga berisikan zikrullah. Semua menjelaskan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Oleh karena itu membahas tentang masalah ini penting sekali. Dan berapa banyak orang yang sangat lalai daripada zikrullah. Padahal hakikat daripada zikrullah adalah bagaimana seseorang itu tanda kutip manja dengan Tuhannya. Selalu konsultasi, komunikasi dengan Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta telah memudahkan kita agar setiap kali sebelum memulai sebuah aktivitas berzikir kepadanya. Ada zikir dan doa sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum minum, sebelum memakai pakaian, sebelum berhubungan biologis, sebelum beraktivitas umumnya. Dan juga ada zikir setelah itu dengan bersyukur kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan agar kita sebagai hambanya sering dekat dengan itu, selalu dekat dengannya. Dan di antara yang paling baik adalah zikrullah. Kalau kita bicara tentang makna zikir secara global, semua yang mengingat Allah diistilahkan dengan zikir. Maka masuk dalamnya, sholat adalah zikir, doa adalah zikir, kemudian haji, umrah, jihad, bakti sama orang tua. Semua yang mengingat perintah Allah diistilahkan juga dengan zikir secara global. Namun secara khusus, zikrullah, kalau dimutlakkan secara khusus adalah lafaz-lafaz zikir yang disebutkan secara khusus seperti habis sholat, zikir pagi petang, kemudian yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari seperti mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau minum, habis minum, mau berhubungan biologis, mau pakai baju, buka baju, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, supaya Anda termotivasi untuk mengerjakan sebuah jenis ibadah yang Allah perintahkan, maka ada sebuah kata kunci dulu, yaitu baca keutamaannya. Dalam bahasa ceramah itu biasanya fadilah, ya. Jamaknya fadail. Kalau kita mau rajin bersedekah, kita mau rajin sholat malam, kita mau rajin sholat duha, kita mau rajin bakti dengan orang tua, berzikir, berdoa, jenguk orang sakit, apa saja perintah agama, maka dianjurkan oleh para ulama membaca fadilahnya atau keutamaannya. Karena ini adalah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mungkin luput. Pasti kita dapatkan. Dan manusia kalau dijanjikan sesuatu, kalau dia kerjakan sesuatu maka dia akan mendapatkan balasannya. Mereka akan termotivasi untuk mengerjakan. Dan itulah sebabnya kenapa semua ibadah, tidak terkecuali pasti ada janji Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Kita lihat dalam buku-buku hadits ada keutamaan atau fadilah. Ini semua adalah motivasi. Sebagaimana juga Anda kalau ingin meninggalkan satu perbuatan yang Anda anggap buruk, ya, maka kata kuncinya Anda baca ancaman Allah di dosa itu. Misalnya orang lagi riba, mencuri, menipu, berbohong, berzina, apa saja. Coba baca ancaman Allah di dosa yang sedang Anda lakukan. Maka ancaman ini akan membuat kita berhenti dari perbuatan tersebut. Minimal kita berhati-hati. Dalam masalah zikir ini kita akan buka insya Allah dengan masalah keutamaannya dulu. Tidak asing lagi banyak dalil, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Artinya, berzikirlah kepadaku atau ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Di sini ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar mengingat kepadanya. Ya. Maka Allah juga akan ingat. Anda misalnya sekarang teman-teman panitia dari kampus Ma'had Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bagaimana kalau seandainya Anda punya atasan di kampus, ya. Ada dekan, mungkin ada rektor, ya. Dan rektor ini atau dekan ini akan terus menyebut kita atau memuji-muji kita. Tentu karena ada prestasi, maka akan membuat kita punya kebanggaan tersendiri. Oh, si fulan atau si fulana ini begini dan begitu.
Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi akan selalu mengingat dan menyebut-nyebut nama hambanya yang mengingatnya. Dan kalau Allah mengingat, artinya Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Allah akan mendengarkan doanya. Allah akan memaafkan atau menerima permintaan maafnya. Itu makna daripada Allah mengingat. Allah mengatakan di Al-Baqarah ini, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Itu maknanya tadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir atau mengingat kepadanya bukan cuma zikir asal-asalan, tapi zikir yang banyak. Perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan hanya sekedar zikir, tapi ada kalimat atau kata katsira. Artinya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang-ulang. Allah juga memuji laki-laki dan perempuan yang suka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kekal ditilawakan oleh orang beriman masih dalam surah Al-Ahzab tadi, surah yang sama, ayatnya 35. Yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadh-dzakirinallaha katsiran wadh-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di setiap keadaannya, setiap situasi dan kondisi, selalu berzikir kepada Allah SWT. Kagetnya menyebutkan atau berzikir kepada Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, ya, La ilaha illallah. Itu juga dengan pujiannya, Alhamdulillah, kagumnya, Subhanallah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Cirinya mereka tidak pernah diam, teman-teman sekalian. Lisannya selalu zikrullah, kecuali kalau memang ada hajat dia sedang menggunakan lisannya untuk yang lain. Dinukil kisah Syekh bin Baz, rahimahullah, salah satu ulama Saudi, mufti Saudi yang sudah meninggal. Beliau kalau sedang menerima telepon seseorang yang sedang ingin menanyakan fatwa, sambil mendengarkan pertanyaan orang tersebut, sambil beliau berzikir kepada Allah. Nanti setelah selesai orang itu bertanya, ya, pada saat dia mau jawab, baru kemudian dia mengucapkan atau dia berbicara dalam bentuk nasihat. Tapi zikrullah selalu. Kecuali di tempat yang dimana Anda larang untuk berzikir. Maaf, misalnya di WC. Selain daripada ini, ya, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang suka berzikir kepada Allah dalam keadaan kondisi berdiri, duduk, bahkan berbaring, setiap keadaan. Itu baru dikenal dengan orang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 205 tentang adab dan tata krama dalam berzikir. Jadi selain banyak, ada caranya. Perhatikan di sini Allah jelaskan dengan sangat gamblang. Walaupun cuma potongan ayat atau satu ayat saja, Al-A'raf 205, tapi perhatikan adabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an. Ini yang pertama. Wa khifatan, 2. Yang ketiga, wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ada 3 hal yang disebutkan dalam adab masalah ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutkanlah nama Tuhanmu dalam hatimu atau dalam dirimu, tadarru'an, dengan merendah diri, bukan dengan kesombongan, tapi dengan tahu kemahagungan Allah. Kemudian wa khifah, rasa takut akan azab Allah, ya, takut kurangnya amal. Dan wadunal jahri minal qaul, ini poin yang perlu digarisbawahi, dan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Banyak orang berzikir kepada Allah tapi teriak-teriak. Sampai pernah ada sahabat Nabi pada saat Nabi SAW mengajak mereka menembus atau sampai ke benteng Khaybar, benteng orang Yahudi. Mereka teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, pada saat tiba di depan benteng. Padahal ini musuh sedang di depan mata, memang saatnya bertakbir gitu. Maka kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian, bukan harus, ya, teriak-teriak seperti itu. Karena yang sedang kalian sebut ini bukan zat yang tuli. Itu juga dalam satu waktu perjalanan Nabi SAW mengatakan, pulang dari peperangan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Kalau kalian sedang turun, ya, bertasbihlah.
Maka ada seorang sahabat pada saat lagi menukik untanya di gurun pasir, teriak Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, kecilkan suara. Karena yang sedang kau panggil bukan zat yang tuli, maha mendengar, tahu apa yang dizikirkan. Maka ada adabnya, nggak boleh teriak-teriak. Bagaimana anda kalau ketemu dengan orang yang anda hormati lalu anda teriak-teriak? Mungkin ada diusir. Ada adab. Boleh ada suara, bukan tidak boleh, tapi jangan sampai berteriak-teriak. Lalu kata Allah, di waktu pagi dan petang. Maknanya, sepanjang pagi sampai menjelang petang, dan sepanjang petang sampai menjelang pagi lagi. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berzikir gitu. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maknanya jangan ada detik-detik hidupmu di mana kau tidak isi dengan zikrullah. Perhatikan ini, bagaimana Allah menitik beratkan masalah pentingnya zikir itu. Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, jadi 11 halaman 208. Yang berbunyi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Perhatikan orang yang hidup bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar, bisa segala macam. Orang mati tidak bisa buat apa-apa. Saya subhanallah hari Jumat yang lalu, 2 pekan yang lalu, sempat sholat Jumat di dekat kantor. Ada jenazah yang mau disolatin selepas Jumat. Diletakkan jenazah itu di bagian teras masjid, tapi di sebelah jenazah itu masih ada soft sholat. Karena kalau ditaruh di dalam akan memakan soft gitu. Tapi saya duduk di belakang orang yang duduk di sebelah geranda jenazah itu, dan khutbah Jumat berjalan. Sedang terjadi. Sedang dikumandangkan. Maka saya melihat subhanallah, di sebelahnya orang hidup masih bisa mendengarkan khutbah, masih bisa mengambil manfaat, masih tercatat pahalanya, gitu kan. Sementara di sebelahnya sama dengan manusia juga, sama dengan dia manusia, tapi sudah mati, nggak bisa buat apa-apa lagi. Mungkin dia masih mendengar, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi beraktivitas. Maka beda sekali antara orang hidup dan orang yang mati. Maka itu perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang tidak berzikir. Orang yang malas berzikir, teman-teman sekalian, akan masuk dalam kategori orang yang lalai. Akhirnya, kelalaian ini ditunggangi oleh syaitan. Ingat, kemaksiatan hanya akan terjadi di saat kita lalai atau ada waktu lowong. Kapan orang sibuk nonton sinetron, nonton film, dan lain-lain? Karena waktu lowongnya banyak. Nah, dia harus isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya pernah hadir dalam majelis Dr. atau Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad, hafizahullah. Salah satu ulama kita yang masyhur, ada mengajar sekarang di Masjid Nabawi dan juga mengajar di kampus kami di Madinah. Saya subhanallah datang sholat subuh di Masjid Nabawi waktu itu, pas selesai umrah, bersama beberapa jamaah. Kadang-kadang saya ajak jemaah laki-laki untuk hadiri halaqah masyayikh atau halaqah para ulama yang ada di sana. Di antara majelis beliau gitu, selepas subuh ada. Dan sempat beliau menyinggung tentang masalah zikir keluar kamar mandi. Bacanya sederhana kan, gufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Tapi ada sesuatu yang peka yang saya tangkap, sebuah hikmah yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, kenapa orang harus membaca gufranak, pengampunanmu? Tidak semua orang berbuat dosa di kamar mandi atau di WC, gitu kan? Tapi orang kalau berbuat dosa lebih layak baca ini. Kalau orang tidak buat dosa, umumnya orang buang air kecil, buang air besar, orang mandi, orang wudu, keluar kamar mandi tetap baca gufranak, pengampunanmu. Ada apa sebenarnya? Beliau mengatakan di antara hikmahnya adalah karena bisa saja orang kalau lagi di kloset, semoga Allah muliakan kita ya. Ini kita orang-orang Arab biasa kalau menyebutkan tentang kloset, tempat buang hajat ini, mereka mengatakan dengan doa semoga Allah muliakan kita ya. Karena di situ dianggap tempat yang terhina gitu. Maka pada saat itu kata beliau, ada waktu detik di mana kita tidak bisa berzikir. Karena di kloset kan kita tidak bisa berzikir. Itu sudah cukup dianggap kelalaian. Oleh karena itu pada saat kita keluar kita membaca gufranak. Bagaimana dengan orang yang sambil di WC, sambil merokok, sambil tonton sesuatu yang tidak baik atau apa saja misalnya. Maka itu lebih pantas untuk mengucapkan gufranak. Tapi di sini kita lihat kepekaan dengan tidak sempat berzikir saja di kloset karena memang tidak boleh, nggak boleh jawab salam, nggak boleh zikrullah, nggak boleh, gitu kan. Maka sudah cukup kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.